Jumpa lagi kita pada channel ini yang memberikan tutorial penjelasan pelajaran matematika. Di sini saya akan jelaskan mengenai limit. Sebelumnya kita tahu dulu apa itu pengertian dari limit. Limit adalah, di sini saya buat batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Dalam menentukan limit ada beberapa cara yang akan kita gunakan, ya. Yang pertama dengan substitusi. Yang kedua dengan cara faktorisasi. Yang ketiga dengan cara perkalian sekawan. Yang keempat dengan cara membagi pangkat tertinggi untuk limit menuju ke tak hingga. Jadi inilah cara kita nantinya menentukan limit suatu fungsi. Baik, kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu substitusi, ya. Jadi substitusi ini, ya, kita langsung menggunakan substitusi nilai langsung ke dalam fungsi fx. Contohnya, saya berikan di sini limit x menuju 7, 8x kurang 3. Jadi kita langsung menggantikan nilai x di sini dengan 7. Kita buatlah 8 dikali 7 dikurang 3 sama dengan 56 kurang 3 sama dengan 53. Contoh yang kedua, limit x menuju 5, x kuadrat dikurang x dikurang 5 per x dikurang 2, ya. Langsung kita gantikan aja x-nya ini semua dengan 5, menjadi 5 kuadrat dikurang 5 dikurang 5 per 5 dikurang 2 sama dengan 25 kurang 10 per 3 sama dengan 15 per 3. Perolehlah nilai limitnya 5. Jadi beginilah maksudnya kalau substitusi, kita langsung gantikan aja x-nya ke fungsi tersebut. Baik, kita lanjut dengan cara faktorisasi, ya. Ini yang kedua. Nah, jadi faktorisasi ini dilakukan jika hasil melakukan dengan substitusi tidak memiliki hasil baik berupa nilai bentuk yang tentu, maka kita akan lakukanlah dengan cara faktorisasi. Oke, saya berikan contohnya. Limit x menuju 3, 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 per 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2. Jadi kita cari nilai limitnya. Ya, ini contohnya. Kita di sini mengingat kembali bagaimana cara memfaktorkan untuk persamaan kuadrat, ya. Persamaan kuadrat ini kan
tentunya faktor dari 2x kuadrat dikurang x kurang 6, yaitu dalam kurung x kurang 2 dikali 2x tambah 3 per x dikurang 2 kali 3x tambah 1. Nah, di sini kita lihat pemfaktorannya ada yang sama pada pembilang dan penyebut. Jadi ini kita coret habis ya. Jadi tinggal limit x menuju 3 2x ditambah 3 per 3x ditambah 1. Oke. Lalu kita gantilah x-nya jadi 3. Maka kita perolehlah 2 dikali 3 ditambah 3 per 3 dikali 3 tambah 1 sama dengan 6 tambah 3 per 9 tambah 1 sama dengan 9 per 10. Jadi inilah nilai limit untuk soalnya ini. Nah, saya berikan contoh yang kedua. Limit x menuju 0 2x kuadrat ditambah x per 5x. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, gimana ya cara memfaktorkannya? Seperti yang contoh yang pertama ini. Perhatikan dulu pembilangnya. Pembilangnya sama-sama sukunya ini memiliki variabel x. Tentunya kan bisa kita keluarkan x-nya dikali 2x tambah 1. Nah, jadi yang pembilang ini 2x kuadrat tambah x senilai itu dengan x dikali dalam kurung 2x tambah 1 per 5x. Nah, ini kan bisa dicoret gini. Tinggallah, oke, di sini masih tetap limit x menuju 0. Lalu kita masukkanlah, kita gantilah x-nya 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 1 per 5 sama dengan 0 tambah 1 per 5 sama dengan 1 per 5. Inilah dia. Baik, kita masuk ke cara yang ketiga, yaitu mengambilkan akar sekawan. Limit x menuju 1 x dikurang 1 per akar x ditambah 3 dikurang 2. Berapa nilainya ini? Sebelumnya saya sampaikan, sebelum kita mengalihkan dengan akar sekawan, kita substitusikan dulu x yang sama dengan 1 ke fungsinya ini. Apa yang kita peroleh? 1 kurang 1, 0 per akar 1 tambah 3 akar 4 dikurang 2, berarti 2 kurang 2, berarti kan 0 per 0. Jadi bila 0 per 0 itu tidak ada nilainya, maka kita gunakan dengan mengalihkan akar sekawan. Nah, perhatikan di sini. Yang di mana ada bentuk akar? Di bagian penyebutnya atau bagian bawah. Maka kita kalikan itu dengan akar sekawan dari yang penyebut ini. Kita buat dulu ini limit x menuju 1 x dikurang 1 per akar x tambah 3 dikurang 2. Apa akar sekawan ini? Dari yang penyebut ini aja lihat. Kalau di sini kurang, jadi ini jadi tambah nanti di sini. Tentunya menjadi akar x tambah 3 tambah 2 per akar x tambah 3 tambah 2. Ini dia. Ya. Jadi bagaimana kalau nanti yang pakai akar di bagian pembilangnya?
itulah dia, kamu sesuaikanlah berapa yang di pembilangnya, kalikan dengan sekawannya, akar sekawannya. Gimana perkalian ini? Di sini X kurang 1 kali akar X tambah 3 tambah 2. Kita buat aja limit X menuju 1 dalam kurung X kurang 1 dikali dalam kurung akar X tambah 3 tambah 2. Nah, per akar X tambah 3 kurang 2, buat lagi dalam kurung ini, dikali dalam kurung lagi yang ini, akar X tambah 3 tambah 2. Nah, yang perlu kita perhatikan sini penyebutnya. Pembilangnya biarkan aja. Jadi ini tetap kita tulis X kurang 1. Ini pernya. Di atas masih sama X kurang 1 kali akar X tambah 3 tambah 2. Ini dia ya. Nah, kalau mengerjakan yang ini, perhatikan. Misalkan ini A, akar X tambah 3 dan 2 ini B. Kita ingat kembali aja yang bentuk seperti ini, A kuadrat dikurang B kuadrat. Itu kan sama dengan dalam kurung A kurang B kali dalam kurung A tambah B. Jadi supaya hasilnya A kuadrat kurang B kuadrat, hanya membedakan tandanya, ada satu yang kurang, ada satu yang positif. Berarti cukup kamu kalikan ini kemari, lalu ini tandanya, lalu yang di belakangnya B. Jadi sama kan? Hanya ini membedakan. Sini kurang, sini tambah. Jadi yang perlu kamu kalikan, akar X tambah 3, kalikan saja ke akar X tambah 3. Diperolehlah X tambah 3. Negatif kali positif, negatif. 2 kali 2, 4. Nah, di sini kita tulis lagi limit X menuju 1 dalam kurung X kurang 1 kali dalam kurung akar X tambah 3 tambah 2 per X kurang 1. Hasil dari sini. Nah, perhatikan. Ada enggak yang sama pembilang dan penyebutnya? Ada, yaitu X kurang 1. Bolehlah kamu coret begini. Tinggallah dia limit X menuju 1 akar X tambah 3 tambah 2. Barulah kamu substitusikan nilai X-nya, yaitu 1, ke fungsi ini. Menjadi 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan akar 4 tambah 2 sama dengan 2 ditambah 2. Hasilnya 4. Jadi limit X menuju 1, X kurang 1 per akar X tambah 3 kurang 2, nilai limitnya adalah 4. Oke, supaya lebih mantap, saya berikan lagi contohnya. Ya, menentukan nilai limit dengan cara mengalihkan akar sekawan. Limit X menuju 1, 1 kurang akar 3X kurang 2 per 1 kurang X. Nah, sama seperti yang tadi, substitusikan dulu X dengan 1 ke fungsi ini. Kita langsung kemari aja. Akar 3 kali 1, 3 dikurang 2, akar 1, 1 kurang 1, 0. Lalu ini 1 kurang 1, 0. Jadi gak ada apanya nilainya. Gak dapat ya. Jadi kita kalikan lagi dengan akar sekawan. Yang mana sih dibentuk akar, pembilang atau penyebut? Di pembilang. Jadi limit X menuju 1, 1 kurang akar 3X kurang 2 per 1 kurang X, kalikanlah dengan akar sekawannya yang di pembilang. Jangan karena tadi saya buat kalikan dengan akar sekawan yang bagian penyebutnya,
Kamu lihat penyebutnya jadi 1 tambah X, kamu kalikan di sini. Tidak. Di mana ada akarnya? Itulah kamu cari akar sekawannya. Di sini dia kan di pembilang. Jadi kamu buat 1 tambah akar 3X kurang 2 per 1 tambah akar 3X kurang 2. Ya. Nah, kita lanjut. Limit X menuju 1. Nah, ini juga sama. Kayak penyelesaian untuk bagian tadi yang pertama. Ya, ini A. Kita misalkan ini A, yang satu ini kurang tambah. Ya, harus ada ya. Kurang ada tambah. Baru ini kan sama. Jadi cukup kamu kalikan 1 kali 1. 1 negatif kali positif. Negatif. Lalu akar 3X kurang 2 kali akar 3X kurang 2. Menjadi buat dalam kurung 3X kurang 2. Nah, kalau memahaminya ini, pahami aja nak pelajaran eksponensial ya. Kenapa dia menjadi 3X kurang 2 setelah dikalikan akar 3X kurang 2 dikali akar 3X kurang 2. Kita lanjut per. Ini kita buat aja dalam kurung 1 kurang X kali dalam kurung 1 tambah akar 3X kurang 2. Limit X menuju 1. Ini menjadi 1 kurang 3X ditambah 2. Kenapa jadi tambah? Kan negatif kali negatif positif. Ini negatif kali 3X. Jadi kurang 3X. Per. Dalam kurung 1 kurang X kali dalam kurung 1 tambah akar 3X kurang 2. Oke. Sampai seperti ini, kita lihat. Yang di bagian pembilangnya, 1 kurang 3X tambah 2. Apa hasilnya ini? Min 3X tambah 3. Ya kan? Sini masih tetap limit X menuju 1. Sini menjadi per dalam kurung 1 kurang X kali dalam kurung 1 tambah akar 3X kurang 2. Oke, kita buat di sini. Kita lanjut. Nah, bagaimana ya supaya dapat hubungannya pembilang penyebut kayak yang contoh yang pertama? Kan bisa saja kita buat ini limit X menuju 1, kita keluarkan 3-nya. Dalam kurung 1 kurang X. Ya. Jadi kalau kita kalikan ini kemari, hasilnya ini juga kan. Oke, per dalam kurung 1 kurang X kali dalam kurung 1 tambah akar 3X kurang 2. Limit X menuju 1. Nah, ini boleh kita coret. Oke. Jadi ini menjadi limit X menuju 1, 3 per 1 tambah akar 3X kurang 2. Boleh kita tidak pakai dalam kurung lagi. Nah, kita substitusikanlah X sama dengan 1 ke fungsinya ini. Nah, caranya kita ganti X-nya 1. Jadi limitnya ini sudah ditulis. Kalau tinggal masukkan aja. Jadi 3 per 1 tambah akar 3 dikali 1 kurang 2. Sama dengan 3 per 1 tambah akar 3 kali 1, 3 kurang 2. 1 jadinya kan? Menjadi 3 per 1 tambah 1 sama dengan 3 per 2. Inilah hasilnya. Untuk limit X menuju 1, 1 kurang akar 3X kurang 2 per 1 kurang